Tuhan, Tuhan Sang Maha Besar. Tak ada yang bisa menerima. Semua haus dengan kedudukan hidup. Kenikmatan dunia hanyalah sementara. Kekekalan hanya milik Tuhan. Berjalanlah, bersyukurlah. Tuhan ada, akan selalu melindungi. Tuhan Sang Maha Besar, Sang Maha Agung. Tuhan ada. Yang bisa menerima semua haus dan kedudukan hidup. Kenikmatan dunia hanyalah sementara. Kekekalan hanya milik Tuhan. Berjalanlah, bersyukurlah. Tuhan ada, akan selalu melindungi. Tuhan ada. Jumpa kembali di MDD Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya hanya yang melakukan kehendak Tuhan sesuai firman-Nya yang akan dapat janji-janjinya. Itu dari kitab 1 Korintus teman-teman, ayat pasal 2 ayat 6 sampai 16, dan dari kitab Matius pasal 7 ayat 15-23 teman-teman. Nah, ini maksudnya yang janji-janji Tuhan itu akan kita tuai teman-teman apabila memang kita berani melakukan kehendak Tuhan sesuai firman-Nya gitu. Kalau tanpa ada itu tidak bisa teman. Nah, ini coba saya bacakan dulu sebelum masuk ke draft untuk 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai 16 teman-teman. Kitab 1 Korintus pasal 2 ayatnya 6 sampai 16 teman-teman. Judul perikopnya adalah hikmat yang benar. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh manusia, oleh mata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia.
Nah teman-teman coba simak ini teman, ini penting sekali gitu. Di ayat 9 itu, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah sendiri. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Nah ini teman-teman juga harus tahu gitu, bahwa kalau jadi sesuatu yang dari roh Allah, yang dari roh Tuhan gitu, yang terkait dengan firman Tuhan, biasanya oleh dunia dikatakan itu adalah kebodohan teman-teman. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus gitu. Ini coba saya lanjut teman-teman langsung dengan di kitab Matius. Teman-teman coba teman-teman baca di kitab Matius pasal 7 ayatnya 15 sampai 25 teman-teman. Pasal 7 ayatnya 15 sampai 25. Judul perikopnya teman-teman, hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhan Allah gitu, yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Jangan daripadaku kamu sekalian membuat kejahatan. Ini sudah saya bacakan teman-teman di kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 16 dan kitab Matius pasal 7 ayat 15 23 teman-teman. Ini saya hari pagi ini subuh ini sedang ada di Hotel Tentrem Semarang teman, di lobi. Cuman ini nggak tahu aromanya kok keras banget ya. Jadi kayak berasa pengen nggak enak di tenggorokan gitu. Aromanya kayak aroma apa jambu gitu atau apa nggak ngerti. Keras sekali, jadi kayak kering teman-teman. Cuma ini coba saya lanjutkan lagi aja. Langsung masuk ke draft teman-teman. Draftnya yang tadi judulnya itu bahwa hanya yang melakukan kehendak Tuhan itu yang melakukan sesuai firman-Nya gitu yang akan dapatkan janji-janji yang dari Tuhan teman-teman. Itu di kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 16 dan kitab Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23 teman-teman.
Hari ini teman-teman, hari ini tanggal 15 September tahun 2021 bertepatan sekali teman-teman dengan ultahnya Lala, si Lala Chandra gitu, anak saya yang sulung ya, anak perempuan saya yang sulung gitu. Nah, kebenaran kami sekeluarga berempat gitu ada di Semarang. Nah, hari ini sekalian cobain hotel tentrem gitu. Jadi akhirnya kita tidur di hotel tentrem dari kemarin teman-teman. Mungkin nanti siang kita check out, atau mungkin kalau masih persoalannya belum selesai disambung lagi sehari lagi gitu. Nah, kita ke Semarang itu jarang benar berkumpul berempat gitu. Saya, istri saya, Lala sama Alvin itu jarang gitu pergi berempat. Kadang-kadang bisa-bisa aja gitu, kecuali hari ini, kecuali kalau libur panjang. Tapi kalau hari ini bukan berlibur, tapi memang ada rencana dalam rencana ada peluang gitu untuk mengakuisisi usaha gitu yang direncanakan untuk memberikan kepada si Alvin Chandra ini gitu. Bagaimana kita pengen coba tantang dia dengan memberikan peluang untuk kembangan usaha keluarga. Karena selama ini Alvin ngerintis dari nol, dia tidak mau bantu keluarga teman. Jadi dia ngerintis sendiri secara pribadi gitu, dari kecil gitu. Nah, cuman saya coba tantang dia dengan memberi peluang yang lebih besar gitu, karena umur dia sudah cukup menjelang dewasa lah. Jadi bagaimana untuk bisa mencoba peluang usaha yang lebih besar daripada yang dia si Alvin rintis sendiri. Jadi saya coba tantang dan beri peluang untuk kembangkan usaha keluarganya teman-teman, bukan yang pribadi dia gitu. Nah, dengan maksud agar Alvin dapat menyusul Lala, ya seperti Lala gitu, karena Lala sebagai kakaknya yang sulung itu sudah lebih dulu merintis usaha keluarga dari usaha saya maupun kakeknya Lala gitu. Bener Lalanya mau gitu. Kalau Alvin dari awal nggak mau, dia pengen ngerintis dari nol katanya gitu. Tapi kalau Lala dari selesai kuliah nggak lama sudah bantuin kita teman-teman. Nah, jadi akhirnya saya tidak mau gabungkan antara Lala dengan Alvin. Ya akhirnya ya udah Lala meneruskan yang dari saya dan kakeknya gitu. Nah, adapun si Alvin saya pikir ya saya rintiskan dari yang baru saja gitu. Itu ceritanya begitu teman-teman. Nah, terus saya coba apa ya? Kalau saya cross check gitu, jadi cross check dengan apa yang terjadi di firman Tuhan teman-teman. Itu saya dapat di 1 Korintus pasal 2 teman-teman, ayat 9 gitu. Bunyinya, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia gitu. Nah, ini kalau teman-teman simak yang 1 Korintus pasal 2 ayat 9 ini teman-teman, dikatakan ya itu, tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat gitu. Jadi kadang-kadang Tuhan itu bisa memberikan kita itu apa yang tidak pernah dilihat dan apa yang tidak pernah kita dengar dan tidak pernah timbul di dalam hati kita. Semua yang disediakan Allah untuk mereka mengasihi Dia. Nah, pagi ini saya subuh ini untuk sharing ini mendapatkan firman ini teman-teman, 1 Korintus pasal 2 ayat 9 gitu. Jadi kalau buat saya sendiri ini seperti peneguhan teman-teman ya, karena mungkin jam 10 jam 11 gitu kita memang ada rencana meeting dengan pengusaha yang memang rencana akan di take over gitu ya, akan ketemu mereka dari orang induk usaha dari Jakartanya gitu. Jadi akhirnya akan ketemu di Semarang, nah untuk bicara ini. Nah, sebenarnya dalam kondisi apa ya, kalau kita lihat firman 1 Korintus pasal 2 ayat 9 ini sebagai peneguhan untuk saya pribadi teman, peneguhan Tuhan untuk saya pribadi. Kenapa? Karena sebenarnya untuk akuisisi usaha yang ini gitu, rencana usaha yang akuisisi ini gitu, ini benar-benar sebenarnya kalau bicara saya pribadi itu ragu teman-teman, ragu karena situasi dan kondisi internal saya gitu ya. Salah satunya urusan
keuangan gitu dengan pandemi begini kan nggak mudah teman-teman. Itu satu. Kedua juga kalau bicara situasi kondisi eksternal gitu berkaitan dengan yang sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini, ya rasanya juga toh belum ada satu gambaran apakah COVID-19 bisa teratasi gitu. Kan juga belum ada teman-teman. Jadi benarnya ada kesaksian gitu. Baik di internal usaha saya gitu maupun dari eksternalnya ya pandemi COVID ini teman. Cuman kembali lagi firman di 1 Korintus pasal 2 dan 9 ayat 9 ini, ya ini yang membuat saya jadi lebih teguh gitu teman, bahwa ini ya pagi ini sebelum saya meeting, sebelum saya mengkonfirmasi mau akuisisi beneran gitu loh, ya Tuhan ya itu bantu saya seperti ini. Nah buat saya pribadi teman, hal-hal seperti ini sering sekali terjadi teman-teman. Jadi sejak saya mencari Tuhan tahun 2000 gitu sampai 2021, kejadian peneguhan ini nggak cuma sekali seperti hari ini tanggal 15 September 2021 aja teman, tidak itu gitu. Jadi beberapa kali terjadi seperti itu gitu. Nah ini peneguhan nah ini tadi saya katakan mungkin apakah memang apa ya, kalau kita belajar untuk tulus gitu, benar-benar taat melakukan firman Tuhan, apa memang firman Tuhan itu ya akan seperti di firman 1 Korintus pasal 2:9 tadi teman-teman. Jadi Tuhan itu ya akan meneguhkan kita gitu ya, karena Tuhan mengasihi kita gitu. Jadi intinya seperti itu teman. Jadi Tuhan itu tidak diam gitu. Tuhan itu tidak mati gitu. Ya, jadi waktu kita menghidupkan roh Tuhan, ya otomatis Tuhan juga akan hidup di dalam kita. Nah, waktu Tuhan hidup di dalam kita, ya kita akan selalu berasa hidup itu tidak sendirian, tapi hidup itu bersama-sama dengan Tuhan, teman. Nah, Tuhan selalu untuk hal-hal yang memang hati kita goyang gitu, ya selalu Tuhan ya memberikan peneguhan ya caranya begitu teman, dengan sering teman. Jadi bentuknya misalnya kayak impresi kan, kalau misalnya pagi ini saya mendapat impresi bahwa memang Tuhan tahu gitu bahwa nanti jam 10 saya akan ada meeting membahas masalah wacana untuk akuisisi ini. Nah bukti bahwa Tuhan ada itu ya dengan Tuhan teguhkan ini teman. Dengan pagi ini saya mendapatkan firman 1 Korintus pasal 2 ayat 9 itu, sehingga saya jadi lebih mantap gitu bahwa saya tidak sendirian gitu. Kalau tanpa ada peneguhan Tuhan mungkin saya jadi takut sendiri teman, sanksi gitu. Sanksi karena dua hal tadi, ya urusan situasi kondisi di internal juga kurang tepat gitu tuh. Ya dari posisi eksternal adanya pandemi COVID juga kurang tepat gitu. Tapi dengan ada peneguhan ini ya sudah, saya makin mantap untuk bisa tetap maju teman-teman. Itu dibutuhkan kedalaman pengenalan dan kemampuan mengerti firman Tuhan, agar saat kita melakukan tindakan firman Tuhan sesuai rancangan serta kehendak Tuhan dari jiwa Tuhan. Nah ini untuk bisa membedakan ini peneguhan dari Tuhan atau bukan dari Tuhan, itu kita butuh teman, butuh apa ya, butuh mendalami gitu pengenalan akan firman Tuhan, butuh mendalamin untuk mampu mengerti firman Tuhan, dan butuh keberanian teman, keberanian untuk melakukan firman Tuhan. Contoh misalnya kalau saya mendapat peneguhan hari ini dari kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 9, saya dapat peneguhan itu gitu. Nah kalau saya tidak berani melakukan firman Tuhan berikutnya, ya tetap saya akan sanksi teman-teman, sanksi bahwa ini bagaimana ya nanti kalau memang nanti jam 10 ya kita udah konfirmasi dengan cara bikin kesepakatan dan tanda tangan bersama misalnya gitu loh, ya untuk dijadikan, ya saya kan bisa maju mundur teman-teman. Nah itu yang disebut kalau dalam realita kita memberanikan diri melakukan firman Tuhan, itu salah satunya itu teman-teman. Jadi saya mendapat peneguhan sebelum tanda tangan itu, mendapat peneguhan di 1 Korintus 2:9 itu pasal 2 dan ayat 9, ya di mana dinyatakan bahwa ya ini ya Tuhan tahu gitu ya. Tuhan tahu apa yang akan saya perbuat ya dalam hal akuisisi ini.
Nah cuman kadang-kadang manusia dunia setelah mendapat peneguhan begini pun kadang-kadang tetap masih sanksi teman-teman. Nah akhirnya tidak berani melakukan firman Tuhan. Nah waktu tidak berani melakukan firman Tuhan berarti peluang untuk bagaimana bergaul, misalnya berinteraksi dengan Tuhan itu jadi keputus teman-teman. Jadi maksud saya teman-teman, kalau sampai misalnya wacana akuisisi ini sampai terjadi teman-teman, kan kita juga tidak bisa menjamin bahwa akuisisi perusahaan ini berjalan dengan smooth gitu, berjalan dengan mulus gitu. Ya, tapi justru kalau pengalaman saya udah waktu kita diteguhkan Tuhan, waktu hati kita terdorong untuk melakukan, bukan karena pikiran perasaan kehendak saya, tapi karena memang dorongan dari hati bahwa Tuhan ingin saya melakukan itu. Nah, waktu saya melakukan itu gitu yang dari dorongan hati saya itu, permasalahannya kan bukan semua berarti berjalan akan lancar. Ya pasti contoh misalnya akuisisi ini bisa bicara lancar, bisa juga bicara tidak lancar gitu. Nah tapi kalau buat saya pribadi teman-teman, dari beberapa kejadian, kalau udah bicara berani melakukan firman Tuhan itu, ya saya tidak dengan bayangan seolah-olah tidak timbul masalah apa-apa gitu. Ya saya dengan asumsi ya timbul masalah apa-apa. Tapi kalaupun timbul masalah apa-apa, ya tidak ada persoalan teman-teman. Karena toh kita menghadapi permasalahan, tidak ada permasalahan atau ada permasalahan, kita tuh hadapin bersama Roh Tuhan gitu. Karena dari awalnya memang kita libatkan Tuhan sejak awalnya itu teman. Sejak awal kita udah libatkan Tuhan, sejak kita mengkonfirmasi satu rencana itu memang kita sudah dari awal melibatkan Tuhan gitu. Jadi kalau kita udah dari awal melibatkan Tuhan, mestinya kita nggak usah ragu dan takut teman-teman. Jadi permasalahan itu kalaupun timbul pasti bukan menjadi halangan gitu. Ya paling kalau permasalahan itu timbul ya menjadi rintangan gitu. Nah yang lebih bagus lagi ya waktu misalnya akuisisi ini terjadi karena komitmen bersama antara saya sebagai suami dengan istri gitu kan, dengan si Lala dan Alvin, berarti kan kita komit bersama bareng-bareng teman. Dampaknya ya kalau memang Alvin yang diwacanakan untuk yang mengelola, berarti dampaknya itu bukan cuma untuk saya dan istri saya teman, tapi dampaknya juga akan ada dengan Alvin. Bahkan mungkin si Lala juga kena dampak gitu. Nah waktu kena dampak, contohnya yang paling fokus kan berarti kan wacana untuk Alvin, berarti pasti Alvin yang kena gitu, kena dampak lepas itu timbul permasalahan atau tidak gitu. Tapi ya kembali lagi pasti apa ya, kalau dari sisi kepentingannya si pribadi si Alvinnya gitu, ya pasti jadi positif teman, akan jadi positif gitu ya, karena pasti bukan cuma saya aja yang ngalamin, tapi Alvin juga ngalamin teman, ngalamin bahwa ya akan ada hal-hal yang terkait gitu dengan Alvin pribadi, terkait dengan urusan Tuhannya gitu. Nah akhirnya jadi cara kerja Tuhan itu akhirnya jadi bisa multifungsi teman-teman, bukan cuma untuk saya dengan pribadi dengan Tuhan saja, tapi bisa juga nanti urusannya istri saya dengan Tuhan, bahkan bisa juga yang kena mungkin yang terproses itu malah Alvinnya kali kena proses gitu, bahkan ada dampak kelalannya gitu. Nah ini kalau cara kerja Tuhan itu biasanya seperti itu teman-teman. Jadi tidak cuma satu. Jadi apabila kita melakukan satu firman Tuhan itu seolah di firman katakan seperti pedang bermata dua gitu. Jadi bisa kena kemana-mana teman-teman, bisa kena sabet kemana-mana. Jadi meskipun saya yang mutuskan gitu, tapi nanti dampaknya ini bisa lari ke istri saya, bisa lari ke Alvin, bisa lari ke Lara gitu, di luar ke saya pribadi. Yang saya alami seperti itu teman-teman. Ya cuman kembali lagi yang paling penting itu bagaimana sih caranya, ya apa yang kita putuskan itu dari awal itu bukan cuma karena dengan keinginan kita teman-teman, dengan pikiran, perasaan dan kehendak kita, tapi kita dari awal belajar gitu bagaimana memutuskan sesuatu itu dengan pikiran, perasaan dan kehendak Tuhan gitu. Nah kalau kita mau bedakan apa sih pikiran, perasaan, kehendak kita dengan pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, ya kita bedakan gitu teman. Selama
kita memutuskan sesuatu itu tidak bertentangan dengan isi firman, ya berarti kita melakukan sesuai firman gitu. Tapi kalau kita memutuskan sesuatu tidak dasarnya dari perintah peraturan dalam firman, ya berarti kita udah bertentangan dengan firman, teman. Nah ini yang jadi pengalaman itu. Jadi kembali lagi memang dibutuhkan pengenalan, pengertian akan firman yang dalam, teman. Kalau pengenalan pengertian firmannya tidak dalam, khawatirnya jadi banyak nyasar-nyasarnya, banyak sesatnya gitu, teman. Ini butuhnya kita mengenal mengerti akan firman Tuhan itu untuk itu, teman-teman. Jadi semua kan kalau orang dunia katakan apa yang kita alami, apa yang kita putuskan, apa yang kita alami, orang dunia selalu katakan itu kan misteri gitu, misteri kehidupan. Ya sebenarnya kalau mungkin orang dunia yang tidak mengenal mengerti akan firman Tuhan, mungkin bisa dikatakan bahwa ya hidup ini seperti misteri gitu. Tapi kalau bicara kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, mestinya seharusnya bukan misteri gitu. Kenapa? Karena udah jelas di firmannya ya dikatakan seperti itu, teman-teman. Jadi firman itu sudah nyata-nyata, tinggal masalahnya kita beriman percaya tidak gitu akan firman-firman itu, akan perintah peraturan Tuhan itu gitu. Tapi kalau cerita kita tidak mengandalkan atau tidak hidup di dalam firman Tuhan, nah itu mungkin misteri gitu, karena kita tidak tahu nanti hari kemana, teman-teman. Itu jadi saya coba sharingkan seperti itu, teman-teman. Jadi kembali lagi, bukan berarti saya memutuskan sesuatu itu tidak dengan ragu, itu pasti ada ragu, teman. Tapi kan Tuhan tahu, teman. Waktu kita dari awal sudah libatkan Tuhan tahu, dan Tuhan akan kasih bentuk-bentuk peneguhan terus, teman-teman. Entah itu bisa bentuknya dari impresi yang kayak pagi ini saya terima gitu, ya impresi dari hati saya, ya. Tapi bisa juga berupa apa ya, jadi bukan impresi tapi berupa kayak semacam nubuatan gitu loh. Jadi misalnya ada orang yang bisa menyampaikan kepada kita gitu pesan Tuhan ini gitu, bisa seperti itu, teman-teman. Atau bisa juga mungkin dari pas baca firman gitu loh. Atau bisa juga dari banyak hal gitu, yang jelas Tuhan bisa pakai segala macam gitu untuk bisa meneguhkan kita, mengingatkan kita gitu. Nah ini kalau cerita yang penting yang saya ingatkan di sini, ya kalau kita bisa gitu harus usahakan bahwa apa yang kita rancangkan dan kehendaki itu jangan dari jiwa kita, tapi harus dari jiwanya Tuhan. Berarti dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, teman, supaya tidak ngawur nantinya gitu. Nah parameter keputusan dan tindakan kita tidaklah cukup hanya dengan keyakinan kita jikalau Tuhan ada di pihak kita, tetapi kita hanya dapat hidup mengalir dengan melakukan perintah dan peraturan firman-Nya. Nah ini teman-teman coba camkan sekali lagi, teman-teman, parameter keputusan gitu. Jadi parameter untuk memutuskan sesuatu tindakan kita gitu tidaklah cukup hanya dengan keyakinan kita. Jadi jangan memutuskan segala sesuatu itu karena hanya keyakinan kita aja, teman-teman. Ya bahwa dari pikiran dan perasaan kehendak kita itu kita yakin loh ini pasti bisa, atau mungkin nama Tuhan dibawa-bawa gitu, ini pasti dari Tuhan gitu. Nah itu kan keyakinan, teman-teman, keyakinan dari kita pribadi gitu. Nah yang dikhawatirkan kalau keyakinan dari pribadi kita itu timbulnya itu bukan dari jiwa Tuhan, teman, tapi dari jiwanya kita sendiri. Nah jiwa kita sendiri itu adalah pikiran, perasaan, kehendaknya kita sendiri, teman-teman. Ini terlalu resiko, teman-teman, kalau kita punya memutuskan sesuatu itu cuma karena dasarnya keyakinan dari jiwa kita gitu. Nah tapi kalau misalnya tetapi kita hanya dapat hidup, ya kalau cerita istilahnya setelah kita bukan memutuskan sesuatu itu dengan keyakinan kita, tapi dengan karena peneguhan yang dari Tuhan gitu, yang tadi dikatakan bisa lewatnya macam-macam, bisa impresi, bisa nubuat, bisa Tuhan dorong hati firman gitu, ya keluarkan firman, atau pas dengar khotbah, atau ya semua lah Tuhan bisa. Ya kalau di firman katakan kan Tuhan bisa turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi apapun juga peristiwa dan kejadian, bahkan permasalahan, Tuhan bisa menjadikan keterlibatan Tuhan di dalam kita, teman-teman. Nah setelah kita mendapat peneguhan itu, ya kita mengalir, teman-teman. Akhirnya mengalir saja gitu. Nah
kalau dari pengalaman saya begitu, jadi hidupnya mengalir ya dengan terus-terusan melakukan perintah dan peraturan firman-Nya, teman-teman. Meskipun kita juga kadang-kadang juga waktu melakukan firman Tuhan itu kadang-kadang juga bukan berarti jalannya jadi semua terbuka dan lancar, teman-teman. Tetap aja gitu, kendala-kendalanya akan timbul, permasalahan tetap akan timbul gitu. Ya tapi kita terus mengalir gitu. Nah, dengan justru mengalirnya itu bagaimana kita dilatih untuk makin bergantung kepada Tuhan, teman. Jadi niat awalnya misalnya contohnya kayak wacana hari ini, teman-teman. Wacana hari ini ya niat awalnya saya gitu, bagaimana caranya supaya bisa si Alvin itu bisa lebih dewasa gitu dalam mengelola usaha yang lebih besar daripada yang dia rintis dari nol tersebut gitu. Boleh aja seperti itu, tapi dalam nanti prakteknya ya Tuhan bisa pakai kejadian ini bukan hanya berdampak ke Alvin, teman. Jadi yang tadi dikatakan jadi bisa multi efek gitu. Gara-gara akuisisi ini yang tadi saya katakan belum tentu cuma kesimpulannya mulus-mulus aja, pasti kan tetap banyak persoalan, teman. Nah persoalan-persoalan ini, permasalahan-permasalahan ini justru oleh Tuhan bisa dipakai sebagai alat asa untuk bukan cuma Alvin yang bisa kena di saya sebagai bapaknya, bisa kena ke istri saya sebagai ibunya, bisa kena dampaknya ke Lala mungkin gitu sebagai kakaknya, dan bisa juga ke Alvin pribadi gitu sebagai memang orang yang dari awal akan diberikan tugas dan tanggung jawab ini, teman-teman. Nah cuman kembali lagi kan proses demi proses kan kita mesti lakukan gitu. Jadi yang pengalaman saya udah itu ya kita harus mengalir aja, teman-teman. Harus mengalir ya, tidak bisa kita dengan pikiran perasaan kehendak kita, tapi kita coba mengalir mengikuti apa yang Tuhan rancang kehendaki untuk kita. Nah caranya gitu, jadi mengalir hidup kita selalu tetap ada apapun juga ya berjuang untuk tetap ada di di jalannya firman Tuhan gitu. Dan juga bagaimana setiap saat berusaha untuk berinteraksi dengan Tuhan, teman. Jadi harus ada terus hubungan intim gitu antara jiwa, pikiran, perasaan kita dengan ya jiwa, pikiran, perasaannya Tuhan sendiri. Jadi blend, akhirnya dua-duanya bisa berjalan dengan baik, teman-teman. Itu jadi pengalaman saya seperti itu, teman. Jadi memang dengan Tuhan itu ya harus mengalir, karena tidak dijamin bahwa semua yang taruh kata Tuhan teguhkan itu semua itu bebas dari masalah gitu, bebas dari hambatan. Rasanya tidak seperti itu. Tetap meskipun ada peneguhan dari Tuhan, tetap aja gitu ada hal-hal permasalahan yang timbul. Karena permasalahan itu ya terkadang justru bukan terkadang ya, memang Tuhan pakai permasalahan itu menjadi alat bagaimana untuk kita lebih dalam mengenal dan mengerti akan firman Tuhan, ya untuk bagaimana kita untuk menilai, Tuhan menilai hati kita gitu, percaya ke tingkat kepercayaan beriman kita sampai seberapa jauh, tingkat keberanian kita untuk melakukan firman Tuhan seberapa besar gitu ya. Tuhan kadang-kadang gak ada jadikan permasalahan seperti itu, teman-teman, karena Tuhan pengen tahu isi hati kita ini bagaimana gitu. Apakah isi hati kitanya, iman kitanya bagaimana gitu, pengenalan, pengertian akan firman kita makin dalam atau tidak. Nah ini permasalahan ini Tuhan pakai untuk itu, teman-teman. Nah ini jadi kalau yang di poin ini saya cuma ingetin bahwa kita tidak perlu harus menuntut Tuhan membuktikan hasilnya apa, karena untuk Tuhan itu yang paling penting bukan hasil, teman-teman, tapi proses gitu. Waktu kita berproses melakukan firman Tuhan itu, justru itu yang Tuhan akan pakai, yaitu balik lagi untuk bagaimana meningkatkan pengenalan, kedalaman pengenalan akan firman bagi kita, ya untuk meningkatkan kemampuan mengerti firman Tuhan gitu, untuk melatih keberanian kita lebih berani melakukan firman Tuhan, dan sehingga hasilnya semua ya itu, jadi kita lebih dalam mengenal, mengerti akan firman Tuhan, dan kita lebih waktu kita makin berani melakukan firman Tuhan, ya otomatis level iman kita naik, teman-teman. Jadi akhirnya kalau saya libatkan unsur rohani itu ya
kedalaman pengenalan akan firman Tuhan. Yang kedua kaitannya dengan bagaimana kita menghidupkan roh Tuhan. Yang ketiganya ya kita makin beriman. Waktu kita berani melakukan firman Tuhan, ya kita akan makin beriman, makin beriman gitu. Nah, keputusan kita yang terbaik adalah dengan menghidupkan roh Tuhan gitu, sehingga timbul hikmat yang dari roh Tuhan, di mana hikmat ini bertentangan dengan hikmat dunia yang rasional gitu. Dan hikmat yang dari roh Tuhan sering dianggap malah kebodohan bagi dunia, teman-teman. Nah, ini yang bertentangan di situnya dalam menjadi, kalau cerita kita mengambil apa hikmat gitu ya, dalam arti kata pengertian gitu, pengertian akan sesuatu itu gitu, kita sebut hikmat. Nah, hikmat yang dari roh Tuhan, hikmat yang dari Tuhan itu kadang-kadang berbeda dengan hikmat yang dari manusia sendiri, teman-teman. Akan sangat berbeda gitu. Yang tadi saya katakan contohnya dalam hal peneguhan ini kan, peneguhan misalnya akuisisi ini, kalau bicara rasional teman-teman, ya nggak pantas loh. Dalam kondisi seperti ini ya di internal saya bukan berarti sedang berjalan dengan baik gitu. Di posisi eksternal pun sama teman-teman, bukan berarti lagi lancar. Kan pandemi COVID-nya belum teratasi gitu. Nah, kalau bicara pakai hikmat manusia, kita nggak berani teman-teman. Kita nggak berani ngambil peluang ini gitu. Tapi kalau kita bicara ngambilnya dari sisi hikmatnya bukan hikmat kita, tapi hikmat dari Tuhan gitu. Ya bisa ceritanya beda teman-teman. Ya justru apakah ini ya karena justru kondisi seperti ini gitu, situasi kondisi si perusahaan yang mau diakuisisi dan situasi eksternal pandemi begini justru yang membuat ya akuisisi itu terjadi teman-teman. Mungkin kalau dalam kondisi lancar-lancar semua gitu ya, perusahaan ini lancar dan urusan eksternal pandemi COVID-nya tidak ada, mungkin saya juga tidak bisa ada peluang untuk akuisisi. Ya mungkin Tuhan tidak bisa memberikan peluang itu untuk saya gitu. Justru kondisi seperti ini akan lebih nyata kalau orang yang tidak mengandalkan Tuhan ya pasti tidak tahan dan menghadapi sikon di internal dan eksternal seperti ini gitu. Tapi kalau kita kembali mengandalkan Tuhan gitu, harusnya sikon internal dan eksternal ini harusnya bisa teratasi teman-teman. Bukan karena kekuatannya kita ngatasin sikon internal dan eksternal itu bukan dengan kekuatan kita mengandalkan diri kita sendiri teman-teman, tapi kita benar-benar mengandalkan kekuatan Tuhan. Nah, tinggal kuncinya teman-teman, bagaimana caranya kita bisa kuat menghadapi permasalahan ini. Ya kembali lagi gitu. Ya kalau selama kita pengen mengandalkan kekuatan Tuhan, ya Tuhan katakan ya jangan cuma Tuhan saja seperti yang di kitab yang tadi kan di kitab 1 Korintus dan Matius tadi. Jadi kita benar-benar mesti melibatkan diri bahwa yang namanya melibatkan Tuhan itu ya kitanya gitu. Ya harus bisa yang melakukan firman Tuhan teman. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan ya tidak bisa gitu. Tidak bisa bagaimana kita bisa melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus melakukan firman Tuhan gitu. Nah, cuman yang saya katakan kan, kita kalaupun mau melakukan firman Tuhan teman, kalau kita tidak mengenal dan mengerti firman Tuhan, terus apa yang kita mau lakukan gitu? Ya berarti kan tetap aja kita tidak bisa melakukan apa-apa karena memang kita tidak mengenal, tidak mengerti firman Tuhan. Jadi kuncinya waktu kita melakukan firman Tuhan, ya kuncinya kita harus mengenal dan mengerti dulu teman-teman. Mengenal dan mengerti firman Tuhan dulu gitu. Baru seperti itu gitu. Nah, waktu kita teman-teman yang ngerasakan teman-teman, waktu kita misalnya kita sudah benar-benar mau sekali mengenal firman Tuhan itu, berarti kita belajar terus masalah firman Tuhan kan. Nah, akhirnya dari kemauan itu timbul Tuhan ajar bagaimana kita untuk mengerti firman Tuhan teman-teman. Bagaimana Tuhan ajar kita mengerti firman Tuhan. Nah, setelah kita mengerti firman Tuhan teman-teman, itu kan kita bukan cuma sekedar mengenal dan mengerti saja. Yang Tuhan inginkan bukan cuma mengenal dan mengerti. Yang Tuhan inginkan adalah bagaimana kita melakukan firman Tuhan teman-teman. Yang paling penting itu loh. Yang konyol, waktu kita sudah mengenal ya, kita sudah mampu mengerti, untuk melakukan ini jadi akan timbul kendala teman-teman. Akan hal-hal
halangan lagi gitu. Ya halangan untuk kita lagi gitu. Jadi ya ini mesti dipikirkan caranya bagaimana gitu agar kita mampu melakukan firman Tuhan gitu. Nah ini kembali lagi karena waktu kita melakukan firman Tuhan, firman sering katakan gitu bahwa melakukan firman Tuhan itu prinsip-prinsip firman Tuhan itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip duniawi teman-teman. Ya contohnya kayak tadi saya jelaskan kan bahwa dengan situasi internal kita masih begini dengan posisi eksternal lagi pandemi COVID-19 gitu ya, maksudnya kita mau akuisisi perusahaan gitu kan sebenarnya udah nggak wajar teman, nggak, kalau pakai rasio itu nggak wajar gitu. Dalam kondisi begini kok berani begini gitu. Tapi kalau kembali lagi bersama Tuhan itu ya kadang-kadang Tuhan tidak melihat situasi kondisi seperti orang dunia lihat teman-teman. Ya bisa aja Tuhan lihat justru situasi kondisi seperti ini di internal dan eksternal adalah momen kita untuk bisa lebih lebih mau mengenal Tuhan, lebih mau mengerti firman Tuhan, lebih berani melakukan firman Tuhan, lebih menghidupkan roh Tuhan, lebih berinteraksi Tuhan. Kalau sikon internal dan eksternal tidak begini, mungkin kita tidak bisa teman, tidak bisa punya peluang untuk bisa yang tadi gitu loh. Nah hal-hal seperti ini yang dimaksud oleh firman kadang-kadang hikmat dari dunia gitu. Dan hikmat kan berarti pengertian ya, pengertian atau pola pikir atau pola kerja gitu. Dunia itu kadang-kadang sangat bertentangan dengan ya hikmat dari Tuhan gitu. Beda sekali teman. Nah ini yang selalu yang begitu gitu. Jadi satu sisi orang dunia ngomong bahwa hikmat yang dari Tuhan itu ngawur gitu, ya bodoh gitu ya. Masa sikon seperti ini kok berani melangkah gitu loh. Tapi kalau dari sisi roh Tuhan justru dengan sikon internal dan sikon eksternal begini adalah dianggap waktu yang tepat gitu, waktu yang tepat untuk masuk gitu. Nah mungkin meskipun kalau waktu kita masuk ini tadi saya katakan belum tentu tidak ada masalah teman-teman, bisa aja timbul jadi ada masalah-masalah. Tapi kan kembali lagi kalau permasalahan itu kita setiap saat hidup bersama Tuhan, hidup di jalannya firman Tuhan, terus masalahnya kan pasti bisa teratasi teman-teman, nggak mungkin tidak gitu. Lain ceritanya kalau permasalahan itu diatasi dengan mengandalkan diri sendiri. Nah itu mungkin bisa permasalahan itu malah jadi bikin kita gagal atau kita mati gitu. Tapi kalau permasalahan itu dihadapi bareng Tuhan, mestinya yang namanya halangan itu akan berubah jadi rintangan teman. Rintangan itu berarti pasti halangan yang bisa kita lampauin. Nah waktu kita bisa mampu melampaui halangan itu, ya mestinya iman kita juga naik teman. Mestinya yang namanya pengertian akan firman Tuhan juga makin dalam gitu. Nah itu yang Tuhan atur seperti itu teman-teman. Kita kalau kembali cerita ke Nabi Ayub gitu ya di kitab Perjanjian Lama gitu kan juga ngalamin begitu teman-teman. Yang malah di firmannya dikatakan bahwa Tuhan loh, Tuhan yang memang bisa mendatangkan masalah itu. Tuhan mendatangkan masalah di cerita Nabi Ayub itu dengan cara iblis yang lagi nggak fokus ke Nabi Ayub itu dipanggil gitu. Tuhan yang malah bikin masalah untuk Nabi Ayub gitu. Seolah-olahnya begitu gitu. Jadi bagaimana tapi tujuan Tuhan kan bukan berarti pengen mencelakakan Ayub gitu. Justru tujuan Tuhan itu bagaimana ya dengan bukan cuman Ayub ngalamin ujian cobaan, bukan Tuhan yang buat loh. Ini Tuhan yang buat kok. Tuhan yang datangkan gitu. Ya buktinya ya iblisnya dipanggil-panggil gitu. Ya sampai beberapa kali kan dicoba urusan hartanya habis semua. Ya kan karena Tuhan pakai tangan iblis untuk nyobain Ayub gitu. Begitupun juga soal anak-anaknya kan habis semua, meninggal semua. Ya itu juga karena Tuhan gitu. Ya begitu. Sampai borok semua sebadan. Ya itu juga karena Tuhan gitu. Ya memang yang membiarkan ujian cobaan itu terjadi. Bahkan sampai terakhir sampai istrinya kena benar. Ya istri sampai tidak tunduk tapi malah jadi malah jadi ribut sama Ayub. Ya meskipun
Ya semua yang terjadi di Ayub itu baik soal kehilangan hartanya, baik kehilangan, ya pasti kalau hartanya hilang berarti kan jabatan dia sebagai orang kaya pun kan jatuh teman. Jadi hartanya gagal, tahtanya gagal gitu kan. Bahkan anak-anaknya meninggal dunia, secara fisik dia juga kena sendiri, sampai kena borok sebadan gitu, ribut sama istrinya gitu. Itu semua kalau dari kacamata dunia dianggapnya kan kebodohan teman-teman. Ya kenapa si Ayub kan bisa percaya terus sama Tuhan gitu. Bahkan teman-teman Ayub, mungkin mentor rohani Ayub gitu ya, yang 3 orang itu kan ya, yang menasihati Ayub itu sampai kesel kan yang 3 orang itu gitu. Dia anggapnya Ayub yang salah gitu. Sampai ujung-ujungnya kan istrinya gitu. Nah semua itu kan bagi dunia kan dianggap kebodohan gitu. Kenapa Ayub mau terus mengalir saja gitu. Ya kenapa Ayub mau mengalir, ya tetap aja gitu. Ya percaya kepada perintah Tuhan, ya percaya kepada Tuhan secara pribadinya, ya percaya ya dengan situasi seperti situasi kondisi yang begitu menjepit dia pun dia tetap punya iman percaya kepada Tuhan gitu. Nah itu kan otomatis latihan untuk Ayub kan. Jadi permasalahan itu dijadikan seperti latihan untuk si Nabi Ayubnya gitu. Nah ujung-ujungnya teman-teman ya Ayubnya kan begitu gitu. Ya Ayubnya jadi segala masalah misalnya yang diawali dari kehilangan anak-anak sama Tuhan kan diganti teman-teman. Ya yang namanya hartanya hilang sama Tuhan didobelkan gitu loh. Ya yang namanya istrinya ya juga dapat apa logikanya sih kalau lihat ininya yang mendapat istri yang baru teman. Ya istri baru kenapa? Karena Nabi Ayub setelah mengalami ujian cobaan ini akhirnya apa ya dia mengatakan kan jadi anaknya kembali utuh lagi, dan bukan cuma anaknya utuh lagi, ya soal harta kekayaannya itu malah dianggap didobel teman. Jadi lipat-lipat daripada yang waktu Ayub sebelum mengalami ujian cobaan. Ya mungkin juga apakah istri yang baru ini beda banget dengan istri yang lama mungkin gitu ya. Ya ini nggak ngerti. Cuman yang jelas di firman katakan bahwa anak-anaknya Ayub itu kembali lagi ada 10, di mana yang untuk yang anak-anak perempuannya jauh lebih cantik-cantik dibanding anak-anak Ayub yang sebelumnya gitu. Nah ini ya yang mentor rohani berkeyakinan bahwa Ayub itu ganti istri ya karena ini gitu. Dari cerita anaknya ini kok berubah itu satu. Kedua juga kan kalau misalnya dari istri yang lama bagaimana mendapatkan 10 lagi gitu kan, umurnya udah tua gitu yang istrinya gitu. Nah asumsinya seperti itu. Meskipun kalau saya pelajari beberapa kali baca di firman Tuhan tidak ada sih teman-teman menjelaskan bahwa istri Ayub itu yang lama yang mengutuki Ayub itu, mengutuki Tuhan itu diganti sama istri baru. Nggak ada sih yang cerita itu khusus itu nggak ada gitu. Jadi kembali lagi saya ingatkan teman-teman ya, dalam proses perjalanan hidup kita kadang-kadang kita juga akan mengalami hal-hal seperti Nabi Ayub gitu. Nah sama teman, jadi Nabi Ayub itu didatangkan permasalahan. Jadi kalau saya kaitkan dengan sharing pagi ini teman-teman yang terkait dengan wacana atau rencana akuisisi itu gitu ya kaitannya begitu teman-teman. Jadi bisa saja gitu ya akuisisi ini malah mendatangkan masalah gitu. Dan justru lewat permasalahan ini Tuhan akan berkati kita teman-teman. Nah ini kita nggak ngerti, cuma cara kerja Tuhan bagaimana kita nggak ngerti. Yang jelas saat hari ke hari ya kita mesti ngalir saja bersama Tuhan. Itu bukan berarti tidak melakukan apa-apa, justru ngalir saja itu ya bagaimana setiap hari, setiap saat kita belajar gitu untuk makin dalam mengenal firman Tuhan ya. Makin hari kita harus makin mampu mengerti firman Tuhan, dan makin hari kita makin berani teman-teman melakukan firman Tuhan gitu. Nah dengan kita seperti itu ya pasti nanti ya kalau waktu kita mampu mengerti atau mampu melakukan tanpa melibatkan roh Tuhan di dalam kita juga, rasanya udah nggak mungkin teman. Yang berarti waktu kita menghidupkan roh Tuhan supaya kita mampu mengerti, kita menghidupkan roh Tuhan supaya kita mampu melakukan firman Tuhan itu. Dan di situ ya timbul interaksi antara roh kita gitu dengan roh Tuhan gitu. Jadi waktu roh kitanya makin berinteraksi dengan
roh Tuhan, ya mestinya roh kitanya makin terasa teman-teman, makin pekat terus gitu. Nah waktu sampai roh Tuhan kita, kita di dalam kita itu makin kuat, ya roh kita ini yang akan mengontrol jiwa dan tubuhnya kita teman-teman. Tapi kalau roh kita tidak hidup teman-teman, akhirnya jiwa yang dominan gitu. Nah waktu jiwa yang dominan, akhirnya tubuhnya tuh ngikutin jiwa. Nah kalau udah bicara hidup hanya dengan jiwa sama tubuh saja, ya ujung-ujungnya gak beda sama orang dunia teman-teman. Orang dunia kan seperti itu gitu. Ya tidak bertindak gitu, tidak bertindak hidup itu dengan sesuai firman Tuhan. Ya orang dunia itu bertindak hidup sesuai dengan pikiran perasaan kehendaknya sendiri saja, tidak dengan dasar pikiran perasaan kehendak Tuhan gitu. Nah tapi kalau orang rohani kan beda teman. Bagaimana caranya kita belajar hidup untuk sesuai dengan pikiran perasaan kehendak Tuhan gitu. Jadi akhirnya ya kita melakukan firman Tuhan. Nah itu yang Tuhan harapkan teman-teman, kita bisa di posisi itu gitu. Jadi kalau saya balikin lagi ke temanya teman-teman, hanya yang melakukan kehendak Tuhan sesuai firman-Nya yang akan dapat janjinya. Nah yang akan dapat janjinya itu bukan berarti harus apa ya, situasi kondisi internal eksternal aman semua baru bisa ada dapatkan janjinya. Kalau kita bicara dapat janji Tuhan, udah enggak parameternya bukan diukur dari apa sikon internal atau sikon eksternal teman-teman. Jadi kalau Tuhan memang kita libatkan, ya Tuhan sudah tidak pernah terkait dengan lihat sikon itu, sikon internal atau eksternal nggak dilihat. Yang penting kita ya melakukan itu ya bersama Tuhan dari awal. Mudah-mudahan bisa tertangkap teman-teman maksud saya di sharing pagi ini, dan alangkah baiknya teman-teman juga sudah mulai harus lebih mau mengenal dan mampu mengerti, sebab mampu melakukan firman Tuhan untuk lebih dan lebih setiap saat, dan hidup ya dengan cara mengalir teman-teman. Oke teman-teman, see you, bye bye.